Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken, saudaraku, Bapak Ibu guruku, rekan-rekan guru yang saya hormati. Tidak lupa Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan penulisan karya tulis ilmiah yang ke-15. Pada sesi ini Gus Luken akan menyampaikan tentang penulisan best practice. Ini best practice ini model karya tulis yang belum terlalu banyak diketahui oleh teman-teman. Oleh karena itu di kesempatan ini saya akan mengungkap apa dan bagaimana tentang best practice ini. Ya. Best practice ini atau diistilahkan dengan praktek yang baik, ya, praktek terbaik, ya. Tulisan yang mendeskripsikan pengalaman terbaik tentang keberhasilan seorang guru, kepala sekolah atau pengawas dalam melaksanakan tugas profesinya. Jadi tidak hanya kepala sekolah atau pengawas saja yang harus menulis best practice, tetapi seorang guru pun jika ada pengalaman yang terbaik, menarik dan patut untuk dicontoh, dan itu merupakan karya yang inovatif sesuai dengan aturannya, maka bisa dikategorikan dengan best practice. Guru berhak menulis best practice. Oke. Apa saja karakteristik dari best practice itu? Yang pertama, mampu mengembangkan cara baru dan inovatif dalam mengatasi suatu masalah pendidikan. Kemudian yang kedua, mampu memberikan sebuah perubahan atau perbedaan yang hasilnya luar biasa, outstanding result. Nah, ini. Jadi luar biasa, tidak hanya sekedar yang biasa, tetapi luar biasa. Yang ketiga, mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan. Yang keempat, mampu menjadi modern dan memberi inspirasi bagi lainnya. Sedang yang terakhir adalah cara atau metode yang digunakan bersifat ekonomis dan efisien. Ini karakteristik atau ciri-ciri dari sebuah karya best practice. Nah, sistematikanya sama dengan karya tulis lainnya, ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Untuk bagian awal, seperti halnya karya tulis lainnya, kita munculkan halaman judul. Kemudian yang kedua, halaman pernyataan keaslian, bahwa tulisan tersebut asli, dikarang oleh penulis yang bersangkutan, idenya asli dari yang bersangkutan. Yang ketiga, halaman persetujuan dari atasan langsung. Ini. Kemudian yang keempat, kata pengantar. Kelima, abstrak atau ringkasan. Lalu halaman berikutnya adalah daftar isi, diikuti daftar tabel, daftar gambar barangkali ada, dan yang terakhir daftar lampiran bila ada. Nah, yang jelas kalau lampiran pasti ada. Ini itulah tentang bagian awal dari buku best practice. Kemudian bagian isinya ada 1, 2, 3. Ada 3 bab. Ya, bab 1 adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan pendekatan masalah, tujuan serta manfaat. Ini seperti karya tulis lainnya, ya.
Di latar belakang masalah ini harus merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa masalah itu timbul dan bagaimana mengatasi masalah yang terjadi serta justifikasi bahwa masalah tersebut sangat penting untuk dipecahkan. Jadi bukan sekedar masalah biasa, tetapi masalahnya sangat penting sehingga memerlukan sesuatu yang luar biasa pula, ide yang inovatif pula, mengingat dampak terhadap proses pengelolaan sekolah atau pendidikan yang sangat signifikan. Ini tentang latar belakangnya. Jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian yang kedua, rumusan dan pendekatan masalah. Pendekatan masalah menguraikan berbagai cara dalam mengatasi masalah. Dijelaskan pada cara pemecahan masalah yang dipilih adalah yang terbaik, yang inovatif, yang ekonomis, dan lestari. Oke. Kemudian bagian pendahuluan yang ketiga adalah tujuan penulisan best practice dan manfaat penulisan best practice tersebut. Seperti halnya pada karya tulis yang lain. Ya. Yang berikutnya adalah bab kedua, yaitu kajian teori atau tinjauan pustaka. Ini adalah hal-hal yang terkait dengan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun seorang guru. Yang kedua, kajian teori atau tinjauan pustaka dapat berupa laporan hasil penelitian atau best practice terdahulu yang relevan dengan tema best practice yang sedang dilakukan, baik dalam artikel, dalam jurnal ilmiah maupun dalam bentuk buku atau makalah. Nah ini, jadi kajian teorinya bisa berlandaskan hasil best practice sebelumnya apabila ada hal-hal yang relevan. Oke. Kemudian dari bab 3 ini adalah pembahasan masalahnya atau metode pemecahan masalah. Untuk membahas masalah tersebut perlu didukung data yang ada di sekolah. Kemudian dideskripsikan, pendeskripsiannya harus menunjukkan kejelasan ide atau gagasan asli penulis yang terkait dengan upaya pemecahan masalah dan sudah berhasil diterapkan. Artinya begitu seorang guru kepala sekolah atau pengawas mempunyai ide kemudian diterapkan di saat ada permasalahan yang ada itu lalu berhasil, maka rangkaian kegiatan itu ditulis dari permasalahan, dari pelaksanaan pembahasan penyembuhannya, akhirnya keberhasilannya didata, dideskripsikan, dilaporkan menjadi sebuah best practice. Ya. Oke. Kemudian langkah-langkah pembahasan masalah antara lain menjelaskan bagaimana cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Menuliskan bagaimana tindakan, cara, langkah yang dilakukan oleh kepala sekolah atau guru atau pengawas tadi tentang alat dan atau instrumen yang digunakan, tempat dan waktu atau lembaga mana yang menunjang pelaksanaannya sehingga kegiatan tersebut dinyatakan sebagai pengalaman terbaiknya dalam memecahkan masalah dan juga dihubungkan dengan kajian teori tinjauan yang menunjang. Jadi, ini adalah pembahasan permasalahannya. Kemudian yang berikutnya C,
menunjukkan keaslian, kejelasan, kecemerlangan ide atau gagasan terkait dengan upaya pemecahan masalah. Jadi action yang dilakukan itu bukan bersandarkan pada hal-hal yang sudah ada, namun bersandarkan pada ide kita sebagai seorang penulis best practice, pengalaman kita sendiri untuk diterapkan sendiri. Itulah. Uraian ini merupakan inti tulisan best practice. Jadi di sana akan menguraikan hasil yang dicapai dan indikator pencapaiannya. Sehingga dalam best practice tersebut fokusnya adalah menjelaskan bahwa hasilnya luar biasa, outstanding dengan membandingkan data-data yang ada baik di sekolah sendiri maupun sekolah yang lain. Selanjutnya, di dalam best practice tersebut di bagian isi ini juga menjelaskan langkah yang ditempuh itu cukup inovatif terhadap aspek tertentu. Artinya inovatif berarti langkah yang diambil tidak seperti biasa atau berbeda dengan yang dilakukan orang lain. Jadi ada pembaharuan inovasi sendiri, berbeda dengan milik orang lain. Menguraikan bahwa hasilnya dikategorikan lestari, tidak sesaat. Contoh, keberhasilan yang dicapai atas usahanya telah berlangsung beberapa tahun bahkan semakin meningkat. Nah, ini. Kemudian di dalam bab tersebut bagian isi juga akan menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil itu sangat efisien dan ekonomis. Tidak terlalu membutuhkan biaya. Dengan tenaga sedikit membutuhkan sesuatu yang maksimal hasilnya. Dan yang terakhir, menguraikan tentang hasil pemecahan yang telah dilakukan dan didukung atau dilampirkan dengan data yang benar. Oleh karena itu, datanya harus benar, kemudian datanya dilampirkan di bagian akhir setelah daftar pustaka. Kemudian pada bagian akhir ini ada bab 4 yaitu simpulan dan rekomendasi. Simpulan dan rekomendasi ini berisi simpulan berisi uraian tentang hal-hal yang dapat disarikan dari pengalaman terbaik tersebut. Intisarinya apa? Simpulan diikuti dengan saran atau rekomendasi ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan pemecahan masalah. Simpulan bukan meringkas hasil, tetapi argumentasi bahwa best practice itu memang yang terbaik hasilnya, yang luar biasa hasilnya. Oke. Di samping 3 bagian tersebut, bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup atau bagian akhir, ada bagian penunjang, yaitu berupa daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Itulah tentang best practice. Apa saja yang harus dilampirkan, saudaraku? Pertama adalah daftar hadir, peneliti atau yang diteliti, kemudian foto kegiatan, dan kalau perlu testimoni pihak yang mengetahui proses pelaksanaan, misalnya BP3, misalnya komite misalnya, lalu contoh instrumen yang telah diisi, lalu media atau alat yang digunakan, instrumennya, kemudian hasil best practice, antara lain
hasil kerja yang dikenai tindakan, dan bukti yang menggambarkan perubahan setelah best practice. Jadi ada kondisi awal, nanti hasil dari kondisi awal itu misalnya kenakalan remaja yang 90% dalam satu kelas itu. Kemudian begitu ada ide dari guru, muncul teknik cara pemecahannya, dilaksanakan, ternyata dalam satu kali pelaksanaan itu bisa menghasilkan 90% atau 95% dari siswa yang mengalami proses nakal tadi bisa sembuh. Nah, ini berarti ada pengalaman yang terbaru oleh guru sebagai pengajar di sana. Itu diangkat dalam sebuah perspektif dan hasilnya dibandingkan data awal seperti apa, data setelah pelaksanaan, pengalaman dari penulisnya seperti apa. Yang jelas ada peningkatan, ada perubahan. Itulah gambaran tentang apa dan bagaimana sesungguhnya best practice itu. Sampai saat ini best practice kiranya hanya sebatas teman-teman kepala sekolah atau pengawas saja yang menulis. Namun mengingat ini juga guru punya pengalaman tertentu tentang best practice, saya kira juga bisa menulis dalam bentuk best practice. Di dalam best practice itu tidak perlu ada siklus. Jadi satu kali tindakan ada perubahan, nanti indikatornya dibuat, perubahannya sesuai dengan indikator, sudah berhasil lah, maka tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut dikategorikan sebagai bahan penulisan best practice. Ya. Itulah saudaraku tentang best practice. Mudah-mudahan bisa kita coba untuk menuliskan sebuah best practice, yaitu pengalaman terbaik, pengalaman praktik terbaik dari guru, kepala sekolah, atau pengawas. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.